Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Ibu Sri Rahmawati. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada video ini, Ibu akan membahas materi tentang mengenal bentuk aljabar. Setelah menonton video ini, anak-anakku diharapkan dapat mengidentifikasikan konstanta, koefisien, variabel, dan suku pada bentuk aljabar dan mengaitkan masing-masing dengan konteksnya. Selain itu, kalian juga diharapkan dapat menginterpretasikan nilai dari suatu bentuk aljabar yang diperoleh dari substitusi suatu nilai ke variabel. Apa itu bentuk aljabar? Bentuk aljabar adalah sebuah cara penulisan matematika yang menggunakan simbol-simbol dan variabel untuk mempresentasikan nilai atau konsep matematika. Dalam bentuk aljabar, operasi dan hubungan matematika dapat diungkapkan secara singkat dan jelas. Anak-anakku mungkin sering ya menemukan soal seperti ini, 2 tambah titik-titik sama dengan 5. Jadi bentuk ini namanya bentuk aritmetika ya, atau perhitungan biasa. Nah, titik-titik pada soal ini dapat digantikan dengan variabel atau simbol tertentu. Misalnya diganti dengan X, sehingga bentuk aritmetika dapat berubah menjadi bentuk aljabar. 2 tambah titik-titik sama dengan 5 jika titik-titiknya ditambah atau digantikan dengan X, maka bentuknya menjadi 2 tambah X sama dengan 5. Anak-anakku bisa menebak berapa nilai dari X? Ya, benar sekali. X-nya sama dengan 3. Jadi, proses menemukan nilai dari X disebut menyelesaikan bentuk aljabar. Anakku sekalian, banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan bentuk aljabar. Baik itu terkait bidang ekonomi, geografi, kesehatan, fisika, astronomi, bahkan robotik maupun game sekalipun ya, itu bisa diselesaikan dengan menggunakan bentuk aljabar. Ibu contohkan lagi satu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang akan lebih sederhana jika anak-anakku menuliskannya dalam bentuk aljabar. Contohnya yaitu, Ana membeli 3 pulpen dan 2 buku tulis di koperasi sekolah seharga Rp35.000. Sedangkan Akil juga membeli 1 pulpen dan 3 buku tulis yang sama di koperasi sekolah dan membayar Rp15.000. Berapa yang harus dibayar Aisyah jika ingin membeli 1 pulpen dan 1 buku tulis yang sama pada koperasi sekolah tersebut? Nah, permasalahan yang sepanjang ini, anak-anakku dapat menyederhanakan penulisannya dalam bentuk aljabar. Langkah pertama yang harus anak-anakku lakukan adalah memisalkan unsur-unsur yang ada di dalam soal ini dengan huruf tertentu. Nah, pada soal ada 2 hal yang dibicarakan ya, yaitu terkait dengan pulpen atau buku tulis. Jadi anak-anakku silakan memisalkan, karena yang mau dicari itu harga 1 pulpen dan harga 1 buku tulis. Jadi misalkan dulu, harga 1 pulpen dengan huruf tertentu. Misalnya hurufnya adalah P. Hurufnya bebas ya, anak-anak bisa memilih huruf yang lain selain P yang kalian senangi. Selanjutnya, misalkan harga 1 buku tulis itu dengan B. Nah, sekarang kita akan memodelkan soal ini dalam bentuk aljabar. Yang pertama, Ana membeli 3 pulpen dan 2 buku tulis di koperasi sekolah seharga Rp35.000. Ini bisa dituliskan dalam bentuk aljabar dalam bentuk yang sederhana menjadi 3P tambah 2B sama dengan 35.000. Simpel kan? Nah, selanjutnya Akil juga membeli 3 buku tulis dan 1 pulpen ya. Akil membeli 1 pulpen dan 3 buku tulis pada koperasi sekolah. Ini bisa dituliskan menjadi 1P tambah 3B sama dengan 15.000. Pada bentuk aljabar, penulisan 1P itu bisa sederhana tanpa menuliskan angka satunya. Anak-anakku tuliskan saja P tambah 3B sama dengan 15.000. Yang terakhir, nah ini pertanyaannya,
Aisyah ingin membeli satu pulpen dan satu buku tulis yang sama. Bagaimana bentuk aljabarnya? Satu P, boleh tuliskan saja P. Satu buku, berarti satu B, tuliskan B saja. Nah, ini harganya sama dengan berapa ya? Nah, jadi bentuk yang sepanjang ini, soal yang sepanjang ini, anak-anakku bisa sederhanakan dalam penulisan yang lebih simpel. Untuk mencari harga satu buku dan satu pulpen itu nanti bisa diselesaikan dengan menggunakan bentuk aljabar, terutama pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa mengenali bentuk aljabar? Nah, selain mengenal bentuk aljabar, sebaiknya anak-anakku juga memahami unsur-unsur atau istilah-istilah pada bentuk aljabar. Yang pertama, suku. Suku adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Supaya anak-anakku lebih memahami, ibu langsung menunjukkan pada contoh soal. 3x kurang y tambah 10. Jadi, bagian mana yang termasuk dari suku bentuk aljabar ini? Fokus ya pada fokus dari suku itu adalah dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Jadi yang termasuk suku adalah 3x. Jadi sukunya adalah 3x. Kemudian di sini kan ada kurang y. Ini sukunya dibaca menjadi negatif y. Dan yang terakhir positif 10. Berarti sukunya adalah 10. Jadi pada bentuk aljabar ini ada 3 suku ya. Kemudian selanjutnya variabel. Variabel adalah huruf yang digunakan sebagai pengganti suatu bilangan. Kita identifikasi variabelnya yang mana. Nah, tadi kan sukunya ada 3x, negatif y, dan 10. Sekarang anak-anakku identifikasi huruf-huruf apa saja yang ada pada suku-suku ini. Tentu ada huruf x dan huruf y. Jadi variabelnya adalah x dan y. Kemudian unsur selanjutnya koefisien. Koefisien adalah bilangan yang berada di depan variabel. Nah, sekarang kita identifikasi koefisiennya. Pada variabel yang pertama, yaitu 3x, ini kan, itu kan koefisiennya atau angka di depannya 3, berarti koefisiennya adalah 3. Kemudian, pada minus y, ingat sebenarnya di sini minus 1y ya, jadi koefisiennya adalah negatif 1. Yang terakhir, konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak memiliki variabel. Di sini yang tidak punya variabel itu adalah 10. Jadi konstantanya adalah 10 ya. Untuk menentukan nilai suatu bentuk aljabar, dapat dilakukan dengan cara substitusi bilangan ke bentuk aljabar. Bagaimana melakukan substitusi ke bentuk aljabar? Mudah ya, anak-anakku tinggal mengganti huruf dengan bilangan tertentu pada bentuk aljabarnya. Supaya kalian lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Tentukan nilai dari 3x kurang 5 untuk x sama dengan negatif 2. Nah, sebelum melakukan substitusi, anak-anakku perhatikan dulu bentuk aljabarnya 3x kurang 5. 3x di sini sebenarnya artinya 3 kali x. Jadi, penulisan 3 kali x itu disederhanakan menjadi 3x. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita akan melakukan proses substitusi. Jadi, tuliskan dulu bentuk aljabarnya 3x kurang 5. Yang akan diganti adalah x akan diganti dengan negatif 2. Jadi cara menuliskannya 3 kali negatif 2 kemudian dikurangi dengan 5. Jadi di sini tidak ada lagi variabel atau huruf x ya karena telah diganti oleh negatif 2. Sekarang kita tinggal mengoperasikan. 3 dikali negatif 2 hasilnya negatif 6 dikurangi 5. Negatif 6 kurang 5 nilainya adalah negatif 11. Jadi nilai dari 3x kurang 5 jika diganti dengan x sama dengan negatif 2, nilainya adalah negatif 11. Coba satu contoh soal lagi untuk menentukan nilai bentuk aljabar dengan cara substitusi. Di sini memberikan contoh yang sedikit berbeda dari contoh pertama ya.
Hitunglah nilai dari 2x kurang Y tambah 5 untuk X sama dengan 3 dan Y sama dengan negatif 5. Di sini variabelnya sudah dua macam, yaitu variabel X dan Y. Jadi pada soal ini anak-anakku akan melakukan substitusi X dengan 3 dan Y dengan negatif 5 pada persamaan 2X kurang Y tambah 5. Nah, sekarang kita akan melakukan substitusi. Jadi X-nya, X ini akan diganti dengan 3. 2X artinya 2 kali ya, 2 kali X berarti 2 kali 3, kemudian dikurangi. Nah, jika anakku menemukan variabel tidak ada koefisien di depannya, itu artinya koefisiennya 1 ya. Jadi kalian boleh tulis dikurang 1 kali dengan Y, yaitu negatif 5. Kemudian ditambah dengan 5. Nah, sekarang kita tinggal menyelesaikan operasinya. Supaya lebih jelas, kita kelompokkan ya. Kita selesaikan dulu 2 kali 3, kemudian 1 dengan negatif 5. Nah, sekarang 2 dikali 3 hasilnya 6, dikurang 1 kali negatif 5 itu negatif 5 ya, kemudian tambah 5. 6, jadi kalau pengurangan bertemu dengan angka negatif itu menjadi tambah 5, kemudian ditambah 5 lagi. 6 tambah 5, 11, tambah 5 hasilnya adalah 16. Jadi hasil atau nilai dari bentuk aljabar 2x kurang Y tambah 5 untuk X sama dengan 3 dan Y sama dengan negatif 5 itu nilainya adalah 16. Terima kasih sudah belajar di kelas matematika bersama Ibu Sri Rahmawati. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.